Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Nurul. Hari ini kita akan belajar tentang materi keberagaman Indonesia. Jadi sebetulnya Indonesia itu mengapa bisa beragam dari segi suku budaya, ras. Nah, kita pelajari bareng-bareng hari ini ya. Oke, yang akan kita bahas yang pertama yaitu faktor keberagaman Indonesia, kemudian keberadaan suku bangsa, keberagaman agama, dan keempat keberagaman ras. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang faktor keberagaman Indonesia. Sebelum masuk ke situ, minggu yang lalu kalian sudah membahas materi tentang identitas diri. Sebetulnya apa saja karakter kalian, apa yang kalian sukai, apa yang kalian tidak sukai. Nah, setelah kalian tahu identitas diri kalian, karakter kalian itu seperti apa, nah bagaimana sikap kalian terhadap keberagaman Indonesia? Ya, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyannya kalian sudah tahu kan apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah meski berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Nah, sekarang apa sebetulnya faktor yang menyebabkan keberagaman Indonesia? Sebelum masuk ke dalam faktor-faktornya, sebetulnya apa itu arti dari keberagaman? Ya, coba kalian tulis di kolom komentar apa itu pengertian dari keberagaman. Nah, sekarang kita bahas apa saja faktor dari keberadaan Indonesia. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra India, serta antara benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia membuat negara ini menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu, lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga pengaruh kebudayaan luar pada budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang beda ras dan menetap di Indonesia juga menimbulkan keberagaman ras, agama, dan kepercayaan. Nah, yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. NKRI yang terdiri atas ribuan pulau terpisah menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda. Di satu sisi, masyarakat tiap pulau pun jadi mengembangkan budaya masing-masing sesuai tingkat kemajuan dan lingkungannya. Nah, karena kondisi inilah menimbulkan keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan peran laki-laki dan perempuan, kepercayaan, serta agama di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah yang subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, hingga lautan mengakibatkan perbedaan masyarakat. Kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya, juga mempengaruhi keberagaman di tengah masyarakat Indonesia.
Nah, sebagai contohnya nih, masyarakat pantai punya bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, hingga kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Kalau misalnya dari segi pakaian, misalnya di masyarakat yang pantai itu cenderung memakai pakaian yang tidak tebal, sedangkan masyarakat di pegunungan cenderung memiliki pakaian yang lebih tebal, ya. Nah, kemudian dari segi makanan misalnya, kalau misalnya di pegunungan itu kan hawanya lebih dingin, biasanya kita lebih suka makanan atau minuman yang lebih hangat. Kemudian yang ketiga yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi dan komunikasi mendukung pertukaran budaya dari keberagaman wilayah di Indonesia. Sementara itu, transportasi dan komunikasi yang terbatas juga mendukung keberagaman masyarakat Indonesia. Kita ketahui bahwa komunikasi sekarang itu sangatlah luas ya. Dengan adanya internet, kita bahkan bukan hanya tahu tentang kebudayaan di wilayah sekitar atau hanya di lokal Indonesia, tetapi juga di secara global. Misalnya kebudayaan di negara Korea atau kabar yang sedang ramai diperbincangkan secara global, itu mudah sekali kita dapatkan karena adanya fasilitas internet. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya internet, misalnya nih di Korea makanannya lebih dominan kimchi misalnya. Nah, sekarang kita temukan makanan-makanan Korea itu kita tidak perlu pergi ke Korea, tapi di Indonesia pun kita di sini sudah bisa menikmati makanan-makanan yang khasnya Korea. Kemudian dari segi berpakaian atau bahasa pun kita sudah mulai remaja apalagi ya sudah mulai mempelajari bahasa-bahasa Korea gitu. Itu adalah faktor dari adanya transportasi dan komunikasi. Transportasi apalagi sekarang mudah sekali dengan adanya transportasi udara, kita ke luar negeri pun tidak harus membutuhkan waktu yang sampai berhari-hari gitu. Dalam hitungan jam kita bisa berpindah negara. Dengan kondisi tersebut sudah mulai adanya percampuran budaya. Kemudian yang berikutnya yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat pada hal-hal baru, termasuk budaya baru dari luar, mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Nih, sebagai contohnya, sebagian masyarakat yang mudah menerima orang atau budaya asing seperti masyarakat perkotaan, sementara ada juga masyarakat yang tetap bertahan dengan budaya sendiri. Ya. Tadi sudah mirip dengan faktor dari keadaan transportasi dan komunikasi. Masyarakat kita itu sangat mudah dengan adanya perubahan ya, dan mudah sekali terpengaruh karena perubahan tersebut. Tapi ada juga masyarakat yang tetap berpegang teguh dengan prinsipnya, dia tidak menerima perubahan apapun dari luar. Nah, yang kedua yaitu keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keberagaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik BPS ini pada tahun 2010 ya.
Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa, berbagai bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa. Nah, tadi sudah membahas tentang faktor dari keberagaman. Sekarang kita membahas faktor keberagaman suku bangsa. Tidak jauh berbeda, tapi kita lihat di sini ada 3 faktor keberagaman suku bangsa. Yang pertama, karena letak geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah Indonesia itu berbeda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah, perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. Tadi sudah dibahas sebelumnya di faktor keberagaman, di mana setiap wilayah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Tadi seperti dicontohkan bagaimana makanan atau pakaian di masyarakat yang hidup di pantai berbeda pastinya dengan di pegunungan, gitu ya. Kemudian ada juga pengaruh budaya asing. Tadi sudah disinggung juga ya, keberagaman bisa muncul karena pengaruh budaya asing yang memiliki ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia, sehingga terjadi akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Tadi juga sudah dicontohkan bagaimana pengaruh komunikasi itu sehingga budaya-budaya dari luar itu bisa mudah masuk ke Indonesia. Sekarang itu banyak sekali di supermarket makanan-makanan yang berasal dari luar negeri. Jadi sekarang kalian bisa cek, apalagi dengan adanya K-pop ya, sehingga makanan Korea itu jadi banyak sekali di Indonesia. Saus atau sambal ciri khas dari Indonesia, dari Korea pun sudah masuk ke Indonesia. Itu salah satunya pengaruh kebudayaan asing. Ya, dari segi pakaian juga sekarang kalau misalnya searching di Shopee bisa aja keluar tuh baju stylishnya Korea misalnya. Gayanya Korea, kemudian ada tasnya seperti tas yang dipakai oleh artis-artis Korea, itu sudah mudah kita dapatkan. Tetapi diharapkan dengan adanya pengaruh budaya asing, diharapkan yang diambil adalah hal-hal yang positifnya. Bagaimana makanannya, kita boleh makan bagi umat Islam, berarti pilihlah makanan yang halal gitu ya. Kemudian dari segi pakaian juga harus yang sopan sesuai dengan norma yang telah diterapkan di Indonesia. Kemudian dari segi bergaul kita juga harus tetap sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ya. Jadi jangan seluruhnya kita terpengaruh oleh budaya asing. Jadi boleh kita mengambil hal yang positif dari pertukaran budaya yang terjadi di negara ini ya. Kemudian yang ketiga itu adalah keberagaman agama. Nah, kita sudah tahu ya, di Indonesia itu yang
termasuk Indonesia adalah negara yang beragam agamanya, ya. Berdasarkan Undang-Undang 1945, agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya. Semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhannya. Akan tetapi sistem keyakinan dan ibadah antar satu agama dengan agama yang lain berbeda. Walaupun Indonesia itu beragam dan memiliki agamanya banyak di Indonesia ini, tapi harus tercipta suasana yang bertoleransi, di mana kita harus menghargai setiap agama yang dianut oleh setiap orang, ya, sehingga tidak menimbulkan sikap saling mencemooh atau hal-hal yang buruk yang menimbulkan konflik. Jadi karena Indonesia itu beragam agamanya, maka kita sebagai warga Indonesia harus menciptakan sikap yang saling bertoleransi, sehingga dari situ akan selalu muncul kesatuan di Indonesia ini. Nah, yang keempat, ini yang terakhir, yaitu keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik yang lainnya. Nah, kalau misalnya secara umum, ras manusia itu dapat dikelompokkan menjadi 5. Ya, yang pertama itu Negroid, yang berkulit hitam dan rambutnya keriting. Kemudian ada Mongoloid, dia kulitnya kuning langsat, rambutnya kaku dan bermata sipit. Yang ketiga yaitu Kaukasoid, dia kulitnya putih, matanya biru dan rambutnya pirang. Kemudian yang keempat ada Australoid, yang berkulit hitam atau sawo matang. Nah, yang kelima yaitu Khoisan atau Afrika Selatan. Nah, kira-kira Indonesia itu rasnya kebanyakan ras yang mana ya? Nah, silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, kemudian ini adalah keberagaman ras penduduk di Indonesia. Setidaknya dapat dikelompokkan, nih ada 4 kelompok. Yang pertama itu ras Malayan Mongoloid, adanya di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian ada ras Melanesoid, adanya itu di Papua, kemudian di Maluku ini maksudnya ya, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada juga ras Asiatik Mongoloid, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Jadi di Indonesia ini banyak sekali ras penduduknya ya, karena itu adanya pengaruh pertukaran budaya asing. Bahkan misalnya orang dari rasnya Malayan Mongoloid misalnya menikah, misalnya orang yang khas Indonesia, kemudian dia menikah dengan
orang asing. Nah, di situ kan sudah mulai ada percampuran dua budaya gitu ya. Kondisi masyarakat di Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Maka, setiap warga Indonesia diminta menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, persahabatan hingga terwujudnya perdamaian, ya. Oke, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang apa saja faktor dari penyebab keragaman masyarakat di Indonesia, kemudian keberagaman suku bangsa. Di keberagaman suku bangsa itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman suku bangsa. Kemudian kita juga sudah membahas tentang keberagaman agama, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita sudah membahas keberagaman ras. Oke, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup pertemuan hari ini. Semangat belajar!